Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa man kana minal halikin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat dapat bersilaturahmi melalui aplikasi ini. Mudah-mudahan Allah ridhai pertemuan kita dan memasukkan kita kepada jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ikhwati, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki lebih dari 10 hari Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah yang dimuliakan Allah, di waktu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang pentingnya kita berilmu dan mendalami agama, karena itu adalah bagian dari akhlak dan adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam memeluk agama ini. Tidak ada seorang muslim pun kecuali dia wajib memahami agamanya, mendalami agamanya, menuntut ilmu sampai kapanpun, sampai akhir hayat, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwah yang dimuliakan Allah, untuk hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana seseorang dalam menuntut ilmu hendaklah dia mengambil semua dalil yang berkaitan dengan suatu permasalahan tanpa menafikan dan mengetepikan sebagian dalil yang diperintahkan Allah juga dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara komprehensif. Hal ini disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala, seorang ahli tafsir yang kitab tafsirnya Al-Quran Al-Azim itu banyak dirujuk oleh para ulama di seluruh dunia, mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Maksudnya adalah Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang membenarkan Rasul-Nya, membenarkan Allah Ta'ala, beriman kepada Allah, agar mengambil seluruh ikatan-ikatan Islam dan syariat-syariatnya, mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya sesuai kemampuan. Yang sesuai kemampuan di sini disebutkan oleh para ulama adalah menjalankan perintah Allah Ta'ala sementara meninggalkan larangan itu mutlak. Kemudian Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala juga menyebutkan umiru kulluhum ayya'malu bi jami'i syu'abil iman wa syara'il Islam wa hiya katsiratun jiddan mastata'u minha. Mereka diperintahkan untuk mengamalkan semua cabang-cabang keimanan dan syariat-syariat Islam. Namun cabang-cabang keimanan dan syariat Islam ini sangatlah banyak dan sangatlah luas sehingga mereka tak mampu untuk melaksanakan keseluruhannya. Maka perintahnya tadi sudah disebutkan oleh para ulama adalah bagaimana menjalankan syariat Islam ini sesuai dengan kemampuan. Maka orang yang sedang berjihad tidak mungkin dia berangkat menuju kelas untuk menuntut ilmu. Orang yang sedang menuntut ilmu tak mungkin dia berangkat jihad. Maka pada saat itu sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan masa itu, sesuai dengan apa yang diperintahkan pada saat itu kita laksanakan. Orang ketika melaksanakan sholat jamaah, dia tidak mungkin sedang melaksanakan sesuatu yang lain.
Orang yang sedang melaksanakan suatu perintah Allah Ta'ala, maka dia tidak mungkin sedang melaksanakan perintah Allah yang lainnya kecuali hal itu yang dapat dilakukan secara bersamaan. Namun di sini ada yang menarik, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah Ta'ala, salah seorang ulama di Mesir, menyebutkan ayat ini selain memerintahkan kita berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan segala perintahnya, berusaha untuk menunaikannya, dan meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah larang dan Rasul-Nya larang di dalam hadisnya, maka ayat ini juga ternyata memerintahkan kita, hendaklah kita ketika hendak membahas suatu permasalahan baik kontemporer maupun yang lama, hendaklah kita mengumpulkan semua dalil yang berbicara tentang permasalahan itu. Tidak boleh kita hanya mengambil sebagian dalil dan menafikan sebagian dalil. Jadi keseluruhan dalil harus kita ambil. Ini adalah adab kita kepada Allah Ta'ala, adab kita kepada Rasulullah SAW. Semuanya kita kumpulkan dalil-dalil yang berkaitan dengan suatu permasalahan itu, baik perintah maupun larangan ataupun pembolehan, mutlak, muqayyad, umum, khusus, semuanya kita taufik dan kita kumpulkan dan kita ambil keseluruhannya sesuai kemampuan kita dengan mengeluarkan segala kemampuan. Itu adalah tugas para mujtahid. Maka kita banyak merujuk kepada para ulama, karena para ulama itu beristihad tentang suatu masalah. Mereka telah bazlul wus'i wat taqah. Mereka telah berusaha mengeluarkan segala kemampuannya berdasarkan ilmu yang mereka pelajari untuk mengambil semua dalil yang berbicara tentang suatu masalah. Maka setelah kita kumpulkan semua dalil tersebut, barulah kita menyimpulkan tentang suatu permasalahan itu bagaimana hukumnya. Karena sahabat-sahabat rahimakumullah ta'ala, di sini kalaulah kita sengaja mengambil dalam suatu hukum terhadap suatu permasalahan, itu hanya kepada satu hadis saja ataupun kepada satu ayat saja lalu kita simpulkan hukum, terkadang kita kurang beradab kepada Allah dan Rasulnya dan kurang berakhlak, karena di situ banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang suatu permasalahan. Satu permasalahan saja banyak hadis yang membahasnya, satu permasalahan saja banyak ayat Al-Quran yang membahasnya. Kalau kita hanya mengambil satu hadis lalu kita tinggalkan satu hadis yang lain atau banyak hadis yang lain, ataupun kita mengambil hanya satu dalil dari Al-Quran, ayat Al-Quran, lalu kita menafikan dan tidak memandang kepada ayat-ayat yang lain, jelaslah di sini berarti kita dalam satu bab saja kita tidak komprehensif dalam memandang. Dan disitulah kalau kita lihat, pasti kalau kita lakukan hal tersebut dengan mengambil sebagian dalil lalu menafikan sebagian dalil yang lainnya dan tidak memandang kepada dalil yang lain yang berbicara tentang masalah itu juga, pasti kita akan menyimpulkan suatu permasalahan dengan kesimpulan yang di situ goyang dan goncang yang disebutkan oleh para ulama. Mesti kita syadz, menyeleweng, dan tidak mungkin lari dari itu. Mesti kita akan menyalahi. Wala takadu na'lamu firqatan dhallat min firqil muslimin. Tidaklah kita mengetahui suatu kelompok yang tersesat dari kaum muslimin, bagaimana Murji'ah, kemudian Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Mu'tazilah. Itu tidaklah mereka tersesat kecuali karena mereka hanya mengambil sebagian dalil yang sesuai pemikiran mereka saja, lalu mereka tidak memandang kepada dalil-dalil yang mengkritik pemikiran mereka, yang justru membantah pemikiran mereka. Wala aliman sadza fi mas'alatin minal masail. Dan begitu pula tidaklah seorang alim, seorang ahli fikih, dia tersalah di dalam menyimpulkan suatu hukum kecuali karena mereka hanya mengambil sebagian dalil lalu tidak memandang kepada dalil yang lainnya. Kalau para ulama kita berhusnudzon kepada mereka tersalah, ahli fikih mungkin tersalah, tapi kesalahan mereka bukanlah disengaja. Kita berhusnudzon kepada mereka sebagaimana mereka telah mengeluarkan kekuatan dan segala daya upaya dalam menyimpulkan hukum, berusaha mengumpulkan dalil, namun mungkin dalam suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan banyak yang sudah diistihadkan oleh mereka terkadang mungkin tersalah. Karena apa? Karena bisa saja di antara para ulama itu tidak mendapatkan dalil
Sebagaimana kita maklumi bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala kita kenal dengan ada perkataan lama dan perkataan baru. Qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim beliau ketika beliau di Irak, ketika beliau sudah hijrah ke Mesir, beliau mengeluarkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat fikih yang baru yang kadang bertentangan dan berbeda dengan apa yang beliau simpulkan ketika beliau di Irak. Maka kita lihat bagaimana para ulama menyebutkan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi, kalau hadis itu sahih maka itulah mazhabku. Dalam hal ini menunjukkan para ulama begitu tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan begitulah adab kita sebagai seorang muslim. Para ulama saja begitu tunduk kepada perkataan Allah dan Rasulnya, tidak akan mengedepankan perkataan dan pendapatnya di atas pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu qaulin yu'khadhu wa yurad, kata Imam Malik rahimahullah taala, ila sahib hadzal maqam, sahib hadzal khabar. Tidak, semua orang itu bisa diterima dan ditolak pendapatnya kecuali pemilik makam ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok ahli fikih itu mungkin kadang tersalah menyimpulkan? Bisa jadi karena dalil yang belum sampai kepada mereka, bisa jadi juga karena memandang suatu dalil itu dianggap sahih ternyata tidak, dan lain-lain. Itu sesuai dengan kadar daripada ilmu yang mereka dapatkan. Maka para ulama dahulu kita kenal bagaimana adab mereka dalam menuntut ilmu. Mereka selalu berkeliling dunia, bahkan berbulan-bulan untuk memecahkan dan meneliti suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keliling mereka dari Yaman ke Mesir dan seterusnya ke Hijaz untuk mempelajari agama ini. Bahkan dalam hanya mencari sebuah hadis yang berbicara tentang suatu permasalahan. Sekarang sudah terbentang aplikasi, ada namanya Maktabah Syamilah, banyak aplikasi-aplikasi hadis. Hanya ada aplikasi tahrid hadis, aplikasi tafsir dan lain-lain, aplikasi fikih yang Allah permudahkan bagi kita dengan teknologi yang ada saat ini. Maka hendaklah di antara kita ada orang-orang yang betul-betul mendalami agama ini, dan kita keseluruhan juga berusaha untuk mendalami agama ini sebagaimana yang Allah perintahkan. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman. Karena perintah masuk ke dalam Islam secara keseluruhan menuntut kita untuk bersama-sama kembali menggali agama Allah ini dengan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dengan mengambil keseluruhan dalil, dengan tidak meninggalkan sebagian dalil yang lainnya yang berbicara tentang permasalahan yang sama. Banyak dalil-dalil yang berbicara tentang masalah akidah, akhlak, ibadah, fikih, kemudian muamalah dan lain-lain yang di sini disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala dalam kitab Mafatihul Fiqh Fiddin, kunci-kunci dalam memahami agama. Diajarkan kepada kita bagaimana mengawal dan mengambil semua dalil. Jangan hanya mengambil sebagian dalil lalu kita tinggalkan sebagian dalil yang lainnya. Lihatlah bagaimana suatu ketika orang-orang Khawarij menganggap orang yang memutus silaturahmi itu adalah orang yang kafir. Kenapa mereka berkesimpulan seperti itu? Karena mereka mengambil satu dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya la yadkhulul jannata qati, tidaklah masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka dari sisi yang lain disebutkan la yadkhulul jannata qattat. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah, yang tadi dari hadis Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal-hal yang semacam ini dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hal ini bagi Khawarij, mereka akan menyimpulkan bahwasanya dalil ini menunjukkan bahwasanya orang itu adalah orang yang kafir. Kenapa? Karena dengan tegas hadis Nabi SAW menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Namun kita juga harus melihat dalil-dalil lain yang berbicara tentang permasalahan ini. Apakah orang yang memutus silaturahmi itu sampai seperti itu hukumannya? Mereka tidak masuk surga sama sekali, atau ada maksud dari hadis ini dengan maksud yang lain? Sebab dalam dalil-dalil yang lain Nabi SAW juga menyebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 48. Bagaimana Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa
yang mensyirikkan Allah, tapi akan mengampunkan dosa-dosa yang di bawah syirik. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas yang marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazin sya'ira, thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazin burrah, thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazin minal khairi dzarrah. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang berbicara tentang keluarnya seseorang dari neraka. Siapa yang mengucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan, walaupun sebesar biji sawi, sebesar biji atom, sebesar biji zarrah, disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah mengucap la ilaha illallah dan betul-betul beriman dalam hatinya, ada kebaikan di dalam hatinya dari amalan hati juga misalnya, maka ada kemungkinan mereka akan keluar dari api neraka dengan ketegasan ayat tadi dan hadis ini. Ayat tadi mengatakan Allah tak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, tapi Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik. Itu menunjukkan ada kemungkinan Allah akan ampunkan dengan rahmatnya. Bahkan dosa yang seorang hamba belum minta ampun kepada Allah sekalipun. Di sini juga Nabi SAW menyebutkan dari hadis tadi bahwasanya akan ada yang keluar dari api neraka. Mungkin yang dimaksud dari hadis tidak masuk surga tadi orang yang memutus silaturahmi, sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama adalah di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mereka yang dikatakan tidak masuk surga dari orang yang memutus silaturahmi itu adalah tidak masuk surga bersama orang-orang yang dahulu masuk surga, karena mereka mungkin akan mendapatkan siksaan sebagaimana yang mereka lakukan di dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat juga bahwasanya apapun dari perbuatan baik dan perbuatan buruk semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala, kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, di sini juga bahkan orang yang berbuat baik saja bisa habis amalannya. Bagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan, atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka para sahabat menyebutkan orang yang bangkrut orang yang tak mempunyai dirham dan tidak mempunyai harta. Maka Nabi SAW menegaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi summa turiha fin nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah marfu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kama qala. Orang yang muflis ternyata adalah orang-orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi SAW, di hari kiamat adalah orang yang datang dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat. Namun dia walaupun sholat, dia puasa, dia zakat, namun dia mencaci ini, dia menuduh orang ini, dia makan harta orang ini, dia membunuh orang ini, dia memukul orang ini. Maka akhirnya diambillah dari kebaikan sholatnya, kebaikan puasanya, kebaikan zakatnya, diambil kebaikan-kebaikan itu untuk menutupi kesalahannya. Lalu sampai habislah kebaikan itu, apabila tidak mencukupi kebaikannya, maka kesalahan orang lain akan ditimpakan kepadanya. Maka ketika kesalahan itu ditimpakan kepadanya, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun orang itu beramal dengan amal soleh, kalau dilakukan juga maksiat-maksiat yang kalau ditimbang di sini adalah dapat menghapus amalnya sedikit demi sedikit dan mengurangi timbangan-timbangan amalnya. Itu menunjukkan bahwasanya hadis yang tadi juga apakah dimaksudkan kepada orang yang kafir, orang yang memutus silaturahmi itu otomatis kafir. Para ulama menyebutkan orang yang memutus silaturahmi tidaklah kafir, tapi dia melakukan dosa dan maksiat yang dapat ancaman dengan tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan dosa itu cukup besar, karena dosa yang di dalamnya ada ancaman untuk menunjukkan dosa yang sangat besar menurut para ulama. Ikhwati al-fadhala, maka hadis tadi yang memutus silaturahmi, kita juga harus mengambil hadis-hadis yang lain, bahwasanya ada orang yang nanti terakhir keluar dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan Nahrul Haya, lalu mereka nanti akan masuk ke surganya Allah Ta'ala. Ada orang yang masuk surga dengan
terbang, ada orang yang masuk surga dengan menaiki kuda, ada orang yang masuk surga dengan terseok-seok. Semuanya juga ada disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selagi orang itu beriman dengan benar, tidak melakukan kesyirikan seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, orang itu akan keluar dari api neraka dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik itu bagi yang Allah kehendaki. Ikhwati al-fudhala, mungkin di sini kaedahnya adalah bahwasanya yang pertama ada orang yang masuk surga sebelum orang yang lain. Karena surga itu dimasuki dalam waktu yang panjang. Mungkin dia diazab dahulu, na'udzubillah min dzalik, dengan perbuatan yang memutus silaturahmi. Namun setelahnya dia akan masukkan ke surga. Dan kaidah yang kedua adalah dia tidak masuk surga di dalam ayat hadis itu adalah tidak masuk surga orang-orang yang menjalin silaturahmi. Kenapa? Karena surga itu bertingkat-tingkat, surga itu berderajat, dan neraka itu berdarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya orang munafik fi darkil asfal minan nar, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Itu menunjukkan bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat dan orang munafik itu tempat yang paling bawah di neraka, di keraknya neraka. Kemudian surga itu juga berderajat ke atas. Bagaimana Rasulullah SAW meminta kepada kita, fa'idza sa'altumullah fas'aluhul firdausal a'la. Kalau kalian memohon kepada Allah, mohonlah dengan surga firdaus yang paling tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya ada surga itu bertingkat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati lamiyati darajat. Sungguhnya ada 100 derajat. Bahkan dalam hadis itu disebutkan ada 100 derajat surga itu dan jannah itu. Maka ada surga orang yang menyambung silaturahmi dan ada surga bagi orang yang memutus silaturahmi tapi Allah takdirkan dia masuk surga dari kaum yang beriman. Maka ada kemungkinan yang dimaksudkan dalam hadis tadi tidak masuk surga adalah tidak akan masuk surganya orang yang menyambung silaturahmi. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang masuk dari pintu surga mana saja, dan ada orang yang masuk dari salah satu pintu surga saja. Bagi mereka yang salat, bagi mereka yang zakat, bagi mereka yang membebaskan budak, bagi mereka yang beri makan anak yatim, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, silahkan masuk dari pintu surga mana saja. Dan ada orang yang mengandalkan amalan hanya sebagian amal, lalu dalam hal kewajiban tetap dia tunaikan, namun dia mempunyai amalan unggulan, maka kemungkinan dia juga akan masuk surga dari surga itu. Namun kita bermohon kepada Allah Ta'ala untuk dijauhkan dari siksa api neraka dan siksa kubur. Kemudian Allah memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam jannahnya, Jannatul Firdaus, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Ya Allah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita kepada orang-orang yang mendapat rahmat Allah, orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Ta'ala, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ikhwati al-fudhala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk muqaddimah dari pembahasan kedua kita yang berkaitan dengan mengambil keseluruhan dalil. Jangan sampai kita meninggalkan sebagian dalil yang lainnya yang berbicara juga tentang permasalahan yang sama. Ikhwah al-fudhala, banyak sekali mungkin kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dan mohon koreksi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini Allah rahmati dan Allah ridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah wa fi ridwal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.